Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan saya, Radhika Tika, dalam video YouTube yang berbagi informasi seputar hukum, perkuliahan, mahasiswa, dan masalah kampus. Nah, kali ini di video saya ingin membagikan informasi seputar hukum pertanahan berkenaan dengan materi hak atas tanah dan penyelesaian sengketa atas tanah. Jadi apa aja sih kasus-kasus terkait pertanahan gitu ya, dan bagaimana nanti mekanisme penyelesaiannya nanti disimak. Dan bagi masyarakat maupun mahasiswa hukum yang ingin mencari tahu seputar hukum pertanahan bisa nanti cek melalui playlist video YouTube saya di YouTube Radhika Tika Library. Nanti cari aja playlist videonya yang hukum pertanahan dan notaris. Di situ sudah banyak sekali informasi-informasi seputar pertanahan. Oke, lanjut. Nah, topik pembahasan yang akan dibahas adalah, pertama saya akan sedikit mengulang apa saja jenis hak perorangan atas tanah, mengapa bisa timbul sengketa atau konflik pertanahan, bagaimana penyelesaian konflik atau sengketa pertanahan. Ketika mungkin kalau mahasiswa saya ada yang nonton video ini, sebagai dasar dalam hukum agraria atau hukum pertanahan, kita tahu bahwa negara memiliki yang namanya hak menguasai negara atas tanah. Bahkan sebagai landasan hukumnya ada di ketentuan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kekayaan alam yang pada intinya kekayaan alam yang ada di Indonesia ini dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyatnya. Nah, hak menguasai negara atas tanah ini kemudian dapat dilimpahkan wewenang penguasaan tanahnya kepada individu atau masyarakat maupun kepada badan-badan usaha seperti badan pemerintah ataupun seperti badan hukum, PT, dan lain-lain. Selain di Undang-Undang Dasar 45, teman-teman, landasan terkait pertanahan, terkait hak atas tanah ini juga ada aturannya, yaitu Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 60, di mana dikatakan bahwa, nah ini memperkuat tadi ya, pasal 33 Undang-Undang Dasar, dikatakan pada pasal 4 ayat 1, bahwa atas dasar hak menguasai dari negara, sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan ada macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dapat dipunyai oleh orang-orang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama dengan orang lain atau badan hukum. Nah, hak yang dimaksud itu apa ya, hak atas tanah bagi perseorangan ataupun bagi badan usaha tadi yang kita kenal sebagai hak yang jenisnya primer, ada hak milik, ada hak guna bangunan, ada hak guna usaha, ada hak pakai. Tentu teman-teman yang menonton video saya pernah mendengar ya HGB, HGU, hak pakai, hak milik. Di samping ini juga ada lagi istilah lain, ada hak pengelolaan, tapi hak pengelolaan itu tidak ada disebutkan di dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Ada hak sewa tanah, hak gadai tanah, hak memungut hasil hutan, dan lain-lain. Itu semua tercantum di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, teman-teman. Kemudian, nah, kewenangan penguasaan hak tanah bagi pemegang hak itu dibatasi dengan beberapa prinsip. Yang pertama, semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial. Apa itu fungsi sosial, teman-teman? Fungsi sosial atas tanah artinya setiap orang yang memiliki tanah tersebut jangan sampai merugikan atau melanggar hak orang lain. Dan seseorang yang memiliki tanah hendaknya dapat memanfaatkan tanahnya tersebut dengan sebaik-baiknya. Itu maksudnya tanah itu memiliki fungsi sosial. Yang kedua, prinsip setiap orang atau badan hukum yang memiliki tanah wajib memelihara dan mencegah kerusakan tanah. Setiap pemegang hak atas tanah dilarang menelantarkan tanahnya. Kenapa dilarang menelantarkan tanahnya? Kalau saya tidak salah, ada di peraturannya, itu dikatakan, peraturannya terkait dengan kawasan telantar dan tanah telantar.
Kalau tidak salah saya mengingat dalam peraturan itu disebutkan apabila seseorang yang memiliki tanah lalu dia menelantarkan tanahnya selama 2 tahun berturut-turut, maka tanah tersebut dapat dikatakan sebagai tanah telantar. Akibatnya apa? Nanti bisa diambil lagi oleh negara, gitu ya. Tentu saja untuk proses dari tanah tersebut jadi tanah telantar statusnya lalu diambil oleh negara itu tidak secara otomatis. Pasti ada tahapan-tahapan lebih dulu yang harus dilakukan, gitu ya. Lalu kemudian prinsip keempat adalah bagi tanah pertanian, maka pemegang hak wajib memelihara, mengusahakan, dan mengerjakan tanahnya tersebut. Nah, kalau masih lupa apa sih bedanya hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, maka selanjutnya akan saya sampaikan. Nah, kita lihat definisinya dulu ya, teman-teman. Kalau hak milik itu di pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria. Hak milik hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Hak milik ini dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. eh, Hak milik itu saudara kalau punya tanah, lihat di sertifikat ya. Jadi mau tahu ini hak milik HGW atau HGB, lihat pada sertifikat rumah atau tanah saudara itu. Gitu ya. Di situ tertera jenis haknya apa. Kalau hak milik, maka tidak ada jangka waktunya. Nah, hak ini bisa saudara berapa alihkan, bisa dibuat warisan nanti ya sampai ke anak cucu saudara dan lain-lain. Di antara jenis hak atas tanah yang termuat di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, hak milik seseorang atas tanah adalah hak yang paling kuat kedudukannya, gitu ya. Sehingga apa namanya eh, orang itu penting gitu ya kalau misalnya punya tanah itu disertifikatkan apalagi dia tanah pribadi teman-teman. Nah itu uruslah hak milik atas tanahnya, jangan sampai diambil oleh pihak lain, jangan sampai dicaplok oleh pihak lain. Sedangkan HGU yang namanya hak guna usaha itu diatur pada pasal 28 Undang-Undang Pokok Agraria. Hak yang dimaksud adalah hak yang diberikan terhadap tanah dengan luas minimal 5 hektar. Apabila luas itu adalah ternyata 25 hektar atau lebih, maka penguasaan atas tanah tersebut ya bersertifikat HGU dia harus dikelola atau dijalankan oleh perusahaan dengan mekanisme adalah penanaman modal atau investasi. Nah, ternyata HGU itu ada jangka waktunya, yaitu 35 tahun ditambah perpanjangannya untuk 25 tahun. Nah, HGB, hak guna bangunan, itu diatur pasal 35 Undang-Undang Pokok Agraria. Hak guna bangunan itu adalah hak untuk mendirikan, hak untuk memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri. Nah, masa waktunya adalah 30 tahun plus perpanjangan. Lalu kemudian selanjutnya adalah subjek dari hak milik HGU dan HGB. Subjeknya adalah rata-rata ini WNI karena hanya warga negara Indonesia sajalah yang memiliki keterkaitan erat dengan tanah yang ada di wilayah negara Republik Indonesia. Nah, selain WNI secara perseorangan, bisa juga melalui badan-badan hukum, baik itu badan hukum pemerintah seperti yang saudara baca, ataupun badan hukum swasta melalui perusahaan-perusahaan gitu ya. Lalu kemudian, ternyata hak milik HGU, HGB itu bisa dihapus loh haknya. Kenapa? Apa alasannya? Yang pertama, ketika tanah itu jatuh pada negara, karena dicabut haknya, mungkin karena ada sengketa, maka ketika putusan pengadilan mengatakan bahwa dicabut hak atas tanah milik si A gitu ya, maka si A sudah tidak punya lagi kewenangan untuk menguasai tanah tersebut. Ada penyerahan dengan sukarela. Misalnya tanahnya itu terdampak akan dibuat pembangunan jalan tol gitu ya. Maka demi kepentingan umum itu ada peraturannya, masyarakat tersebut menyerahkan tanahnya secara sukarela. Tentu saja nanti ada mekanisme pemberian ganti untung atas tanah yang diserahkan tersebut. Atau nah nih dia, ditelantarkan tanahnya.
Ya, ditelantarkan tanahnya, maka seseorang itu sudah tidak dapat memiliki hak atas tanah tersebut. Jadi tanahnya jatuh pada negara. Melanggar prinsip nasionalitas. Prinsip nasionalitas itu adalah hanya warga negara Indonesia kan yang punya tanah, yang bisa memiliki tanah di Indonesia. Nah, misalnya kalau kedapatan ada warga negara asing bisa memiliki tanah dengan ketentuan yang melanggar persyaratan hukum di Indonesia, maka itu sudah melanggar ketentuan di undang-undang. Lalu tanahnya musnah. Akibat apa tanah itu bisa musnah? Akibat terjadinya bencana alam dan lain-lain, gitu ya. Nah, ini sama aja pada intinya, teman-teman. Ternyata tanah-tanah ini bisa diberalihkan atau dialihkan gitu ya. Lewat apa peralihannya? Bisa dijual beli. Saudara kan biasa kan jual beli rumah, jual beli tanah kepada pihak lain. Nah, itu mengakibatkan peralihan yang tanahnya tadi saudara kuasai nanti akan menjadi atas nama orang lain. Orang lain dapat menguasai tanah milik saudara dengan cara apa? Ketika ada jual beli, ketika ada misalnya hibah, pemberian, atau melalui pewarisan, wasiat, dan lain-lain. Ya, bisa dibaca sendiri. Lanjut. Oke, ini dia. Mengapa bisa timbul sengketa pertanahan? Nah, oke, kita lihat sama-sama. Yang pertama, di dalam regulasinya, teman-teman, kalau tidak salah di peraturan nomor 21 tahun 2020, ya, peraturan Menteri Agraria, kasus pertanahan itu dibedakan antara tiga. Ada sengketa pertanahan, ada konflik pertanahan, ada perkara pertanahan. Kalau namanya sengketa pertanahan, maka yang terjadi adalah perselisihan antara satu orang dengan orang lainnya, atau satu orang dengan badan hukum, atau antar badan hukum, gitu ya. Di mana dampaknya itu tidak berdampak luas. Misal saudara mengalami, kok tanah saya dicaplok ya, kok orang ini punya tanahnya melebihi masuk ke pekarangan saya misalnya. Nah, itu bisa memungkinkan terjadinya sengketa pertanahan. Kalau konflik pertanahan, yang membedakan dengan sengketa adalah perselisihan tanah ini terjadi antara individu atau badan hukum atau lembaga terkait, di mana dampaknya itu adalah secara meluas. Ya, jadi dampaknya itu misalnya langsung sekecamatan atau sekelurahan atau sekota itu misalnya. Ini misalnya, contohnya apa yang baru-baru terjadi tahun lalu kan, kasus di Pulau Rempang itu, kasus pertanahan itu namanya sudah konflik. Kenapa? Karena sudah yang terdampak dari adanya masalah kasus pertanahan ini tidak hanya satu dua orang lagi, tetapi sudah puluhan bahkan ratusan orang terkena dampaknya. Ada lagi perkara pertanahan istilahnya. Nah, perkara pertanahan itu adalah perselisihan tanah yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan. Lalu kita bicara sengketa ya, antara satu orang dengan satu orang atau badan hukum gitu ya. Nah, sengketa tanah itu dibedakan teman-teman menurut peraturan Kepala Badan Pertanahan tahun 2006. Ada sengketa yuridis, ada sengketa fisik. Sengketa yuridis adalah sengketa terkait penguasaan tanah yang belum bersertifikat atau yang sudah dilekati dengan suatu hak, artinya sudah disertifikatkan. Bayangkan, yang sudah bersertifikat saja masih memungkinkan loh untuk timbul yang namanya sengketa. Bagaimana dengan tanah teman-teman yang belum bersertifikat? Apalagi itu sangat-sangat berpotensi sekali terjadinya sengketa. Ada sengketa fisik. Sengketa fisik atas tanah adalah sengketa tanah yang berkaitan dengan batas tanah, letak tanah, luas tanah, batas wilayah. Misalnya, saya si A, dia punyanya alas hak doang, belum bersertifikat. Dia mengklaim bahwa tanahnya adalah seluas 400 meter misalnya. Ternyata 400 meter itu menurut versi si A, batasnya itu ternyata menyentuh tanah saudara misalnya. Nah, tanah saudara itu sudah bersertifikat gitu ya. Saudara nggak terima dan dia pun tidak terima karena dia punya namanya alas hak, surat asal usul tanah atau surat keterangan tanah gitu ya, bukan sertifikat. Jadi dia berpegang teguh pada dokumen itu. Nah, karena ini saling nggak terima ini ya, maka terjadi namanya sengketa terkait batas tanah. Makanya kalau punya tanah luas gitu ya teman-teman ya, itu ada apa
batas patoknya, gitu ya. Dibuat batas patoknya supaya apa? Supaya tidak saling melanggar hak tanah milik orang lain. Oke. Lalu kemudian, nah ini sengketa-sengketa pertanahan ini seperti apa aja, ya. Ini kan dulu beberapa tahun lalu kan ada kasusnya Nirina Zubir ya, di mana tanahnya itu ternyata secara diam-diam di sertifikat tanahnya dibalik nama oleh ART-nya. Tanah itu milik ibunya yang sudah meninggal. Lalu ternyata diam-diam ART-nya itu membalik nama atas seluruh aset-aset sertifikat tanah yang dimiliki ibu dari Nirina. Bahkan itu sudah dibangun untuk keperluan properti bisnis gitu ya. Itu namanya mafia, mafia tanah kan lagi heboh. Lalu kasus seperti konflik pertanahan rempang, masalah pewarisan tanah pun bisa menjadi sengketa, teman-teman. Banyak loh berita-berita di mana anak menggugat orang tuanya gara-gara masalah warisan tanah gitu ya. Ada juga penguasaan tanah oleh asing untuk kepentingan pribadi asing tersebut. Nah, itu kan juga merupakan suatu pelanggaran kasus-kasus pertanahan. Kemudian ini ya, faktor munculnya kasus pertanahan banyak. Karena orang nggak punya, belum mensertifikat. Kenapa dia belum sertifikat kan? Karena anggapannya nanti biaya mahal, ribet. Lalu banyak kenapa muncul kasus pertanahan karena dia ngurus tanah lewat calo. Alangkah baiknya saudara urus tanah saudara itu sendirian langsung gitu ya, ke notarisnya ke atau ke BPN. Lalu masih banyak tanah yang tidak bersertifikat atau telantar sehingga banyak dicaplok oleh orang lain lalu memunculkan sengketa tanah. Minim informasi hukum pertanahan, mungkin kurang sosialisasi dan lain-lain. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan mencegah terjadinya sengketa tanah? Yang pertama, pahami urgensi kepemilikan sertifikat tanah. Sertifikat itu sebagai alat bukti kepemilikan yang sah, sehingga kalau ada orang yang mengklaim tanah saudara, saudara bisa membuktikan dengan kepemilikan sertifikat. Yang kedua, pengurusan tanah itu lakukan secara sendiri. Mau jual beli, urus sendiri, jangan pakai orang lain. Bahaya tuh sertifikat dibawa nanti dibalik nama secara diam-diam. Update data, sekarang sudah ada aplikasi secara elektronik oleh BPN, namanya Sentuh Tanahku. Saudara bisa cek semua update data tanah saudara di aplikasi tersebut. Jangan telantarkan tanah agar tidak dicaplok oleh pihak lain. Nah, itu aja informasinya. Semoga ini bermanfaat untuk saudara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.